Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, selamat datang di Friday Talk bersama saya Helmut Timothy. Sobat Antara, jika berbicara tentang ciri negara demokrasi, yaitu salah satunya adalah kebebasan pers. Dan Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di dunia. Dan bagaimana sebenarnya potret kebebasan pers di Indonesia saat ini? Dan untuk menjawab lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Ibu Emilia Basar selaku Ketua Tim Ahli Sukovindo dan founder Siprocom. Halo Bu, sehat kabarnya? Halo, sehat alhamdulillah Helmut. Oke, dan yang kedua ini ada Bapak Agung Darmajaya selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Halo Pak. Halo, selamat sore. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan Sobat Antara, kita tadi di awal sudah berbicara tentang salah satu pilar dari negara demokrasi, yaitu kebebasan pers. Pak Agung, bagaimana sebenarnya sih indeks kebebasan pers di Indonesia saat ini Pak? Ya baik, terima kasih. Apa yang kita lihat saat ini sebetulnya kecenderungannya, trennya suka tidak suka terus membaik ya. Jadi dari tahun ke tahun, kalau kita ambil parameter 2 tahun terakhir saja misalnya 2019, 2020, dengan segala cerita di mana 2020 sudah masuk eranya pandemi, kemudian hari ini tahun 2022 kecenderungan tren positif. Artinya suka tidak suka dengan segala penilaian kecenderungan terus membaik kebebasan pers. Oke, Bu Emilia mungkin menanggapi dari kebebasan pers ini yang dikatakan memang cukup ada peningkatan di tahun 2022 seperti apa Bu? Ya, di Sukovindo terutama itu sudah mengerjakan memang untuk indeks kemerdekaan pers 2020, 2021 dan 2022 ini. Tapi memang kalau melihat dari 2018 sampai 2022 itu memang ada peningkatan setiap tahunnya. Angkanya memang beragam ya, tapi rata-rata di angka 1 gitu ya, itu ada kecenderungan meningkat. Oke. Dan memang kalau tadi sudah ada perbedaan itu Ibu Emilia juga menyatakan gitu. Sebenarnya apa sih penilaian secara global dan juga di Indonesia ini perbedaannya letaknya di mana? Pak Agung mungkin boleh. Iya, kalau kita mau sandingkan tentunya berangkatnya sama lah ya untuk mengukur. Tetapi memang yang jadi persoalan yang pertama adalah parameter ukur yang berbeda. Oke. Gitu kan. Kalau kita kan tadi Bu Emilia menyatakan ada 3 lingkungan, politik, hukum, dan ekonomi. Sementara kalau di sana lebih banyak. Sehingga tentunya ketika kemudian hasilnya berbeda sudah pasti. Jadi ketika kemudian orang menyandingkan kenapa berbeda, saya sampaikan tadi tentunya tidak apple to apple gitu kan. Tapi sekali lagi apa yang sudah kita lakukan dalam evaluasi tadi, faktanya tersampaikan bahwa kecenderungan tiap tahun selalu naik. Oke. Tadi ada 3 poin ya Bu Emilia yang disampaikan oleh Pak Agung ini dari lingkungan, keamanan, dan satu lagi apa tadi yang lingkungan fisik dan politik, ya, ekonomi dan hukum. Oke, nah itu sebenarnya dari sisi secara general kah atau mungkin ada fokusnya lebih dalam lagi? Ya, jadi di setiap variabel lingkungan itu ada indikatornya lagi. Jadi kalau di lingkungan fisik dan politik itu ada 9 indikator, lalu di lingkungan ekonomi itu ada 5 indikator, kemudian di lingkungan hukum itu ada 6 indikator. Nah, dari setiap indikator itu ada lagi sub-sub indikatornya. Dan betul yang disampaikan oleh Pak Agung, kalau di indeks kemerdekaan pers di Indonesia itu kan kita melihatnya di 34 provinsi, kemudian berangkat ke nasional gitu ya, dari provinsi kemudian ke nasional. Metodologinya juga beda. Dari hasil indeks kemerdekaan pers di 34 provinsi sebesar 70%, kemudian ada lagi 30%-nya dari FGD NAC, Dewan Penyelian Nasional. Kemudian baru menjadi indeks kemerdekaan pers nasional di 2022 dalam hal ini. Kalau di misalnya satu contoh yang di global itu tentu selain parameternya juga ada beberapa yang 1-2 mirip, tapi kemudian ada juga yang berbeda, tapi itu juga kemudian dilihatnya dari lebih dari 100 negara kan. Gitu. Oke, tadi kalau misalnya di awal sudah dinyatakan bahwa terjadinya tren peningkatan begitu setiap tahun di tahun 2022 ini juga meningkat begitu ya. Nah, apakah sebenarnya dalam kondisi ini itu mempengaruhi kondisi pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi dari ada peningkatan kebebasan pers itu? Suka tidak suka barangkali itu tetap menjadi juga bagian yang perspektif yang ada. Tetapi sekali lagi ternyata dengan metodologi yang kami gunakan, dengan tadi hasil dari 34 provinsi gitu kan, kecenderungannya terus naik.
gitu kan. Bahkan pada NAC di tingkat penyelia di pusat pun setelah kita sandingkan nilainya tetap membaik. Jadi ketika ada cerita bahwa apakah dalam situasi pandemi itu menurun, malah terbalik gitu kan. Artinya itu faktanya gitu. Pertanyaannya barangkali muncul, kenapa jadi begitu? Banyak hal barangkali. Cuman saya mengambil berseloroh orang saja. Artinya begini. Justru ketika masa pandemi, media sangat dianggap rujukan yang pasti. Karena kenapa? Situasinya unpredictable gitu kan, sehingga semua orang merefer kepada media. Jadi itu barangkali juga ya, sekali lagi ini sesuatu yang kasat mata, tapi nyatanya itu menjadi bagian yang suka tidak suka menjadi sesuatu yang positif. Ya. Kalau Ibu Emilia memandang peningkatan ini terjadi di masa pandemi COVID-19 seperti apa, Bu? Kebetulan kami mengerjakannya memang selama masa pandemi ya, 2020, 2021 dan 2022. Peningkatan memang terjadi, tapi tetap aja masih ada tantangan di daerah dan juga di tingkat nasional. Kalau di daerah misalnya terkait dengan kebebasan pers itu juga masih, kemudian juga termasuk juga intimidasi pada wartawan juga masih ada, lalu juga kesetaraan akses bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, kemudian pemberitaan yang mengedepankan perspektif gender dan ramah anak itu juga masih menjadi tantangan sebetulnya. Jadi memang keadaannya membaik dari tahun ke tahun, dan ini juga sebetulnya salah satu upaya, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers juga, tapi di lapangan tetap masih ada isu-isu yang memang harus terus dilakukan perbaikan. Oke. Tadi kalau Ibu Emilia tadi menyatakan adanya terjadi pelanggaran di dalam jurnalisme gitu dan terkait dengan pers. Sebenarnya apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan ini? Boleh Pak Agung? Ya, artinya banyak hal misalnya dalam posisi banyak pelanggaran misalnya terkait dengan banyak yang menyangkut etik. Okay. Jadi berita yang misalnya tidak kredibel, tidak cover both side gitu kan. Itu juga menjadi sesuatu pembenaran karena tadi ketika bicara awal-awal pandemi orang tidak bisa melakukan aktivitas secara banyak di lapangan, kemudian mengambil rilis yang paling mudah gitu kan. Tentunya ini menjadi persoalan juga, dan itu kami catat betul. Kemudian tadi menarik juga misalnya pelanggaran yang lain gitu kan. Karena situasinya juga seperti itu. Ini sekali lagi bukan dalam posisi menyalahkan situasi, tapi nyatanya faktanya demikian gitu kan. Banyak juga hal-hal yang layaknya muncul tetapi tidak terpublikasi. Okay. Ini menjadi hal yang sangat serius tentunya dari jadi catatan kami Dewan Pers, dan juga datanya memang real yang dikolek oleh teman-teman dari Skovindo. Itu menjadi tantangan ke depan bahwa persoalan itu ada kekerasan terhadap wartawan, kemudian akses bagaimana juga ada intervensi. Intervensi bukan hanya dari luar tapi juga dari internal perusahaan, kemudian para pemilik modal gitu kan. Kemudian banyak juga kita melihat latar belakang pemain dunia media, tapi juga latar belakangnya bukan orang media. Banyak dalam kasuistik itu begitu mereka mudahnya membuat sebuah perusahaan pers karena memang Undang-Undang 40 menyatakan sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum, tetapi kemudian nyatanya setelah itu mereka tidak punya backbone, tidak punya background media, sehingga mempekerjakan karyawan yang ujung-ujungnya secara kesejahteraan tidak terakomodir, dan menyebabkan itu juga adanya banyak pelanggaran. Yang tidak kalah penting barangkali adalah karena wartawan itu adalah profesinya, saya barangkali lebih cenderung menyebut jurnalis ya, adalah profesi terbuka, sehingga tadi kompetensinya yang dirasakan masih perlu didorong, karena bagaimanapun juga produk sebuah karya dari jurnalis tidak hanya persoalan 5W1H, tapi juga bagaimana impact-nya. Ini masih kita rasakan betul, dan itu menjadi potret di beberapa tempat kaitan dengan hal demikian. Termasuk tadi misalnya sangat juga jarang memberitakan berita tentang disabilitas, kemudian bagaimana juga membuat berita tentang perempuan dan anak begitu vulgar gitu kan, yang bagaimanapun juga harus kita hormati, terutama juga teman-teman yang punya berkebutuhan khusus lah, terkait dengan misalnya penggunaan narasi bahasa lah ya. Ini juga menjadi penting. Maksudnya betul bahwa orang itu seperti itu, tapi ada penggunaan bahasa yang rasanya menjadi penting untuk mengungkapkan orang yang berkebutuhan khusus misalnya. Salah satu diantaranya itu. Pak Agung, tadi kalau misalnya dari tren naik di 2022 dan di masa pandemi COVID-19, lalu
kalau bisa dikatakan ini kan akses selama melakukan peliputan di masa pandemi ini kan bisa dikatakan juga terbatas ya. Mungkin kita menerima rilis gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi peningkatan kalau misalnya memang dari kebebasan pers ini bisa dikatakan mungkin hanya menerima rilis yang mungkin tidak berimbang gitu. Bagaimana? Ya sekali lagi ini menjadi penting karena faktor mengenai etik ya, sehingga kode etik jurnalistik, kode etik media cyber. Dewan Pers dalam kurun waktu 1 tahun itu terus menggelorakan melakukan uji kompetensi ketika zaman pandemi dan tidak pandemi. Ini tentunya menjadi hal yang sangat penting karena tidak ada pembenaran kemudian ketika situasionalnya demikian, jurnalis gitu kan tidak bisa juga gitu kan mengambil sebuah berita, membuat berita gitu kan tanpa tadi. Nah ini menjadi concern betul, apalagi tadi kecenderungan positifnya justru di masa pandemi orang mencari sumber berita itu adalah betul kepada media. Dulu kecenderungannya kan orang tren betul bagaimana media sosial gitu kan. Nah ini terbalik, walaupun sekarang juga agak tren juga nih. Orang karena begitu percayanya dengan media, bahkan TikTok pun menjadi satu bagian yang dianggap itu adalah media, gitu kan. Ini menarik sebetulnya. Jadi betul bahwa kenapa di satu sisi pandemi, tetapi kok bicara kualitas gitu kan, kecenderungannya terus naik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers, tentunya dengan teman-teman media, dengan stakeholder itu kayak semua elemen mendorong tadi. Bagaimana kompetensi terus didorong, kami juga bersama dengan Bappenas memberikan uji kompetensi kepada semua teman-teman media di 34 provinsi secara berkesinambungan. Belakangan ini juga kerap timbul adanya berita-berita bohong atau hoax ya. Ini sebenarnya mempengaruhi dari kualitas pers itu sendiri nggak, Bu Emilia? Kalau hoax yang beredar di masyarakat sebetulnya tidak mempengaruhi langsung ya kualitas pers, tapi hoax yang beredar di masyarakat itu bisa mengganggu jurnalisme, kerja-kerja praktek-praktek jurnalisme gitu. Dan yang paling menjadi masalah adalah kalau hoaxnya itu di media online atau di media siber atau di media pers itu sendiri. Nah itu yang menjadi PR sebenarnya, karena memang kalau misalnya hoax itu ada di media pers itu kan sebetulnya artinya apalagi kalau misalnya tidak dikonfirmasi kemudian juga tidak diklarifikasi gitu, nah itu juga akan menimbulkan masalah di media itu sendiri, termasuk kode etik tadi ya Pak Agung ya. Pertama itu, yang kedua kalaupun itu berkaitan dengan hoax yang beredar di masyarakat yang tadi saya sampaikan mengganggu kerja-kerja pers itu, kalau misalnya masyarakat juga tidak tahu atau tidak memahami apakah hoax ini di media pers atau bukan, ini media siber atau media sosial gitu ya. Mereka tidak bisa membedakan antara perusahaan pers dengan media sosial gitu ya. Kemudian juga masyarakat juga tidak bisa mengetahui dengan jelas begitu ya apakah ini sebetulnya hoax atau sebetulnya informasi yang betul-betul harusnya memang ya kredibel atau yang akurat faktual gitu. Nah itu juga jadi masalah kalau misalnya hoax itu beredar di masyarakat. Nah tentu saja kemudian apa yang bisa dilakukan oleh wartawan itu tentu aja ketika hoax itu atau informasi yang belum kita ketahui dengan benar itu muncul, itu kan bisa dicari informasinya lebih lanjut, dilengkapi, kemudian menjadi satu proses untuk pemberitaan di medianya ya, seperti itu. Ya berarti apakah bisa dikatakan sebenarnya masyarakat Indonesia ini belum begitu memahami apa perbedaan dari media sosial dan juga untuk media pemberitaan? Bisa jadi begitu. Kalau kami pergi ke FGD nanti mungkin Pak Agung bisa tambahkan ya. Itu juga kan kita sebut juga dengan ada jurnalisme warga. Nah, mereka kan biasanya menggunakan media sosial ya, jurnalisme warga itu. Itu juga bisa jadi tantangan buat teman-teman jurnalis sebenarnya, karena di satu tempat, di satu wilayah, di satu provinsi ketika saya hadir itu jurnalisme warga dengan berita yang atau informasi yang tidak akurat dan juga tidak bertanggung jawab itu malah lebih dipercaya oleh masyarakat yang menimbulkan kepanikan. Kemudian sementara media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers sudah mengikuti bagaimana lapis-lapis di dalam membuat satu pemberitaan, itu jadi agak belakangan gitu munculnya. Kemudian sementara situasi di dalam satu wilayah itu sudah terjadi kepanikan. Nah, ini menjadi tantangan juga bagaimana kemudian perusahaan pers atau teman-teman di organisasi wartawan juga barangkali itu juga bisa meningkatkan kapasitas dari para jurnalis warga ini agar hoax itu juga bisa barangkali
tidak dikurangi saja, tapi juga kalau hilang barangkali tidak bisa. Kalau hoax itu hilang 100% itu nggak bisa juga ya. Tapi setidaknya masyarakat juga harus bisa lebih cerdas memahami bahwa konten ini adalah hoax. Sementara konten yang ini adalah berita yang atau informasi yang betul-betul faktual dan akurat. Gitu. Oke, Pak Agung bisa menambahkan terkait dengan kondisi hoax yang beredar di Indonesia saat ini, Pak? Ya, kalau kita belah lagi sebenarnya kan begini, kalau kita bicara hoax yang paling sederhana itu kan orang bisa memahami yang pertama, beritanya pasti bombastis. Ya. Bukan berita maksudnya yang terpublish ya. Kedua pasti menebar ketakutan atau ancaman. Oke. Itu sudah pasti. Ya. Sehingga ya memang ini butuh waktu ya, tapi masyarakat sudah mulai pelan-pelan menyangkut hal itu. Makanya saya bilang tadi kaitkan dengan masa pandemi, orang begitu melihat mendengar, mohon maaf ya, dengan segala cerita COVID itu kan, dengan segala ceritanya, orang merasa ini ada satu ancaman, betul atau tidak, mereka merefer kembali kepada media. Ini menjadi penting. Nah yang kedua, justru ini menegaskan tadi bahwa integritas, kalau di media saya jamin hoax itu rasanya sangat kecil dan bahkan mungkin tidak ada lah kalau berlebihan. Karena kenapa? Mereka patuh dengan tunduk kode etik jurnalistik gitu kan. Dan ketika memang betul ada, pastinya tentu akan menjadi persoalan pelanggaran etik. Tetapi ketika bicara media sosial, saya tidak pernah tahu siapa orangnya di mana. Ketika kemudian jadi persoalan, bisa jadi juga disuspend. Ini kan sangat mudah sekali ketika melakukan hal-hal demikian. Jadi kalau dibilang saat ini seperti apa situasi hoax ya, rasanya masyarakat sudah mulai cerdas. Yang saya takutkan sebetulnya balik lagi agak bergeser ke depan ya, kaitan dengan ya ke depan eskalasi politik sudah mulai ya. Ini juga mau nggak mau gitu kan, kita belajar dari cerita misalnya 2014, 2019, ini juga tanggung jawab kita bersama Dewan Pers terutama juga mendorong bagaimana gitu kan, mengedukasi, meliterasi masyarakat gitu kan ya, untuk bisa tadi mana berita yang betul, mana yang tidak, mana sumber yang betul, mana yang tidak. Sekali lagi yang paling sederhana untuk menandakan bahwa ini adalah hoax atau tidak, pastikan bahwa beritanya pasti bombastis, salah satu diantaranya. Kemudian biasanya menebar ancaman, menebar ketakutan gitu kan, sesuatu yang membuat heboh gitu kan. Itu sih barangkali. Lalu bagaimana sebenarnya peran negara untuk bisa membatasi dari adanya penyebaran berita bohong? Mungkin Pak Agung bisa jelaskan kembali, Pak. Iya, sampai hari ini memang situasinya kita juga masih mencari format banyak hal ya. Tetapi salah satu diantaranya barangkali tadi mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, tidak bisa juga pemerintah jalan sendiri. Pers dengan elemen media dan lain-lain gitu kan ya. Kita juga turun ke beberapa teman-teman kampus gitu ya, pers kampus. Tadi juga ada jurnalisme warga. Karena terus terang platform media suka tidak suka berkembang terus. Bahkan sampai hari ini kita kadang-kadang bingung. Banyak teman-teman yang bukan berlatar belakang jurnalis, tetapi dia melakukan kerja-kerja jurnalis, tetapi di media sosial. Contoh misalnya YouTube, IG, dan segala macam. Kalau kita lihat, mereka justru melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu kan. Tetapi platformnya bukan platform sesuai dengan undang-undang pers tentang 40. Nah ini jadi persoalan juga, kami edukasi bahwa Anda sudah betul. Nah yang kecenderungan terbalik misalnya tadi, teman-teman yang betul-betul pers gitu kan, pelaku jurnalis, tapi kemudian ada indikasi pelanggaran terkait dengan pemberitaan. Nah menarik tadi apa yang dilakukan, tentunya tadi kita juga mencoba kepada teman-teman penggiat media sosial gitu kan, misalnya tadi lah dengan platform medianya kita dorong, kalau memang Anda mau melakukan begitu gitu kan, aturan yang ada. Kalau Anda bilang, Pak saya kan juga pers juga nih Pak, nah persoalannya tadi mesti dipayungi dengan payung hukum, undang-undangnya demikian gitu kan. Jadi saya tidak melarang juga ketika teman-teman yang konvensional pun, yang punya media mainstream, yang punya media sosial gitu kan, kemudian media elektronik, karena platformnya terus berkembang, mungkin trennya juga pangsa ceruk pasarnya banyak di media sosial, maka boleh saja dia juga menggunakan media sosial gitu kan untuk pengembangan platform. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan upayanya ya tadi, hal-hal demikian itu yang kita lakukan agar tadilah situasionalnya terus trennya, kecenderungannya. Cuman ya tadi ini mesti diwaspadai menjelang situasi tahun-tahun politik ya, ada pilkada, ada pilpres itu kan dengan segala ceritanya. Mungkin itu sih. Kalau begitu saat ini sebenarnya media siber kan juga berkembang ya, dan itu pengaruh terhadap indeks kualitas pers. Bagaimana Bu Emilia melihat ini? Ya, sebetulnya kami tidak mengukur atau tidak mengukur secara langsung bahwa apakah media siber itu berpengaruh terhadap indeks kemerdekaan pers ya. Tapi
kalau secara kualitatif dan juga hasil kualitatif itu begini, kan ada survei, sudah ada indikator dan sudah ada sub-sub indikator yang ditanyakan kepada informan ahli. Itu ada 75 sub indikator, ada 75 pernyataan yang ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan terbuka, lalu ada juga FGD di 34 provinsi, kemudian juga ada juga FGD NAC ya untuk kualitatifnya. Selain itu juga kami juga menggunakan data sekunder. Nah, dari situ kehadiran media siber yang sangat banyak ini dan juga termasuk di 34 provinsi itu ya, di banyak daerah juga banyak, itu berpengaruh. Karena juga pertama adalah media siber ini yang pertama dia memperebutkan kuai iklan yang semakin sedikit kan. Kalau misalnya di satu daerah biasa ada 10, jadi terus tiba-tiba ada 100, pasti kuai iklannya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, masih banyak media di daerah itu masih tergantung pada pendanaan atau anggaran dari Pemda. Kemudian juga ketika mereka bergantung pada anggaran Pemda, termasuk media siber yang jumlahnya semakin tahun itu semakin terus bertambah, itu tentu juga akan menjadikan media juga atau para wartawan juga tidak bekerja secara profesional karena di situ ada potensi intervensi yang kuat gitu ya, ada potensi di situ. Kemudian yang lainnya juga adalah karena mereka juga persaingan semakin ketat, kemudian mereka keragaman daripada informasi itu juga tidak muncul dan juga melihat tren-tren yang biasa yang ada di pasar, tren-tren yang kebutuhan pasar seperti apa sih informasinya, terus kemudian untuk menaikkan trafficnya seperti apa. Nah, itu juga akhirnya seringkali juga melanggar etika yang tadi beberapa kali disinggung oleh Pak Agung. Ini juga akan menjadi PR juga untuk kedepannya, terutama untuk adanya makin maraknya atau bertambahnya atau meningkatnya media siber di Indonesia. Oke, ini menarik banget Sobat Antara kalau tadi Ibu Emilia juga menyatakan ternyata kondisi di berbagai daerah ini bisa berbeda-beda dan itu bisa menjadi ada intervensi dari pemerintah daerah tersebut, begitu Bu ya? Ya. Nah, mungkin kita juga bisa berkaca kuantitas media salah satu di otonomi khusus ya Papua, dan ini sudah meningkat di tahun dari 2020 menuju 2021 dan kemarin pada tahun terjadi kembali di penurunan ini di 2021. Pak Agung melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, banyak faktor ya yang menjadi penyebab. Salah satu diantaranya misalnya dulu ada kejadian down-nya jaringan internet. Itu ya. menjadi sesuatu yang heboh dengan segala narasi ceritanya gitu kan. Apakah ini dimatikan, apa dimati beneran tuh. Itu mau tidak mau juga jadi berpengaruh. Itu salah satu barangkali yang menjadi penyebab juga. Kemudian ada isu-isu yang lain lah ya, yang rasanya suka tidak suka itu juga membumbui situasi seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sekali lagi kami melihat masih dalam batas wajar lah ya trennya, kaitan dengan fluktuatif karena di beberapa tempat juga ada pergeseran Bu Emilia ya. Jadi dulu mana yang pada posisi, contoh yang paling sederhana barangkali Jawa Timur itu posisinya di dekat Jakarta loh. Itu kan, tapi nyatanya justru 32, ranking ke-32 di IKP 2022. Ya, artinya itu posisi yang ya tiga dari bawah itu kan. Jadi ini juga menceritakan. Jadi kalau mau dibandingkan, kalau Papua seperti itu, bagaimana di Jawa? Karena tadi indikatornya banyak sekali ya. Tadi disebutkan oleh Bu Emilia kaitannya dengan lingkungan fisik, politik, ekonomi gitu ya. Itu juga menjadi penting, termasuk juga lingkungan hukum gitu kan. Karena banyak juga kasus-kasus misalnya di Jawa Timur yang membuat tren heboh. Misalnya di tahun kemarin itu adanya tindakan kekerasan terhadap wartawan gitu, terhadap jurnalis gitu kan. Itu juga menjadi tren yang cukup menyita publik ya, kaitan dengan hal itu. Jadi situasi itu yang muncul terkait isu yang disampaikan beberapa daerah kenapa jadi fluktuatif, termasuk Papua dulu agak naik turun lagi, tapi saya ingat di tahun 2021 itu agak cukup lumayan menyita, kalau nggak salah 2 kali ya, 2020 2021 itu berulang kasusnya internetnya bermasalah itu kan. 2 kali. Kalau tidak salah itu kan Bu Emilia ya. Karena saya ingat waktu itu lagi kegiatan dengan Skovindo juga di sana gitu kan. Betul. Pak Agung ke sana ya? Iya, saya 2 kali di sana, 2 kali bermasalah. Jadi ada saksinya nih. Oke. Dan kalau misalnya melihat dari ada ya kan perbedaan dan angka fluktuatif di berbagai daerah begitu ya. Sebenarnya apa sih yang perlu disiasati untuk bisa mungkin dilakukan pemerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain? Mungkin Bu Emilia bisa memberikan
Setiap kali indeks kemerdekaan pers ini kami lakukan selalu ada rekomendasi, dan kami melihat juga upaya-upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dari Dewan Pers ya untuk meningkatkan kondisi kemerdekaan pers gitu yang lebih baik lagi. Saya ingin kembali kepada Papua. Jadi ada dua kan, Papua dan Papua Barat. Ini harus clear dulu. Kalau Papua Barat di IKP 2022 itu memang peringkat yang ke-34. Tapi kalau Papua itu yang ke-30. Jadi sebetulnya Provinsi Papua ini yang ke-30, saya mesti cek betul ya. Di 2022 ini sebetulnya lebih baik dari 2021 sebenarnya, karena di 2021 ranking Papua ini itu di 33. Nah, memang ada daerah-daerah yang setiap tahun itu pada posisi 3 sampai 5 di bawah, termasuk Papua, Papua Barat, Maluku Utara begitu ya. Itu termasuk yang di 3 bawah atau 5 bawah gitu. Sekarang ini berarti Papua itu ada di 5 bawah ya, karena yang ke-30. Jadi upaya memang setiap daerah itu berbeda-beda, dan setiap ini kan kalau IKP 2022 berarti kita melihatnya kondisi kemerdekaan pers di daerah di tahun 2021 sepanjang tahun 2021. Sementara setiap tahun itu dinamikanya berbeda kan, peristiwanya juga berbeda. Kemudian juga termasuk juga adalah mulai peristiwa itu mulai dari aspek hukum, ekonomi maupun juga fisik dan politik ya. Nah itu juga menurut saya setiap daerah karena situasinya berbeda, dinamika isunya juga berbeda, sehingga kemudian penanganannya juga pasti akan berbeda di setiap daerah itu. Dan terkait dengan kesetaraan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat Indonesia seperti adanya kelompok rentan, bagaimana Pak Agung bisa menanggapi ini, Pak? Ya, mau sekali lagi kita mesti bekerja sama ya. Jadi dalam setiap kesempatan kita akan menghadirkan informan ahli ya di daerah maupun di nasional. Ya, kita melihat tadi beberapa daerah bisa menjadi contoh juga pembelajaran. Kalau tidak salah kemarin Samarinda Bu ya. Ya, itu juga mendorong bagaimana Kalimantan Timur memberikan akses ya kepada tidak hanya kepada jurnalisnya tapi juga kepada tadi keluasaan gitu kan untuk mendapatkan akses fasilitasnya gitu kan, kemudian akses dalam hal pelayanan dan segala macam. Ini menjadi contoh positif sebetulnya untuk daerah-daerah yang lain. Jadi sekali lagi termasuk tadi pemberitaan tentang perempuan dan anak ya. Itu menjadi concern di beberapa tempat dan rupanya tren positif itu juga didorong oleh situasi seperti itu. Itu sih. Bu Emilia, mungkin harapan untuk dalam mendapatkan segala akses berimbang, Bu. Ya, kesetaraan akses bagi kelompok rentan ya terutama ya. Memang ini indikator selama 5 tahun berturut-turut dari 2018 sampai 2022 itu selalu paling rendah. Ini ada di lingkungan fisik dan politik. Nah, selama 3 tahun terakhir ini kalau dari hasil FGD dan juga termasuk melihat hasil surveinya di 34 provinsi, memang persoalan utamanya adalah bagaimana media bisa memberikan fasilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas terutama untuk bisa mengakses informasi dari media tersebut. Tapi kalau di media tingkat nasional atau di DKI itu memang sudah lebih baik ya. Makanya di DKI itu sekarang posisinya sebetulnya lebih baik kondisi kemerdekaan persnya dibanding tahun lalu, termasuk untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan ini. Nah, salah satunya adalah dengan adanya interpreter itu kan, kemudian juga termasuk untuk penyandang tunanetra juga seperti itu. Nah, tapi masih banyak di daerah di Indonesia itu yang belum media yang belum memfasilitasi itu juga karena terkait dengan masalah infrastruktur yang harus disediakan atau fasilitas yang disediakan, termasuk SDM-nya juga yang tentu juga memiliki biaya yang cukup besar ya untuk itu ya, harus disediakan dana atau anggaran juga kan untuk itu ya. Ya, Sobat Antara, memang kita berharap untuk segala dari kelompok rentan dan juga yang biasa saja gitu ya, yang normal ataupun juga tidak berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan akses yang sama
dan tidak ada perbedaan dengan satu yang lain. Dan itulah Sobat Antara, ada perbincangan kita kiranya dapat membawa manfaat untuk terus meningkatkan jurnalisme di Indonesia semakin unggul dan juga semakin bermartabat. Dan Sobat Antara, saksikan terus program podcast Friday Talk selanjutnya yang Anda dapat saksikan di YouTube UCTV dan juga dapat didengarkan melalui podcast di Spotify. Sampai jumpa kembali.